Malu rumahnya ditempeli stiker keluarga miskin, ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM mundur dari daftar penerima bansos di Kepahyang, Bengkulu. Penempelan stiker itu dilakukan oleh Dinas Sosial agar bansos bisa tepat sasaran. Petugas mendatangi satu persatu rumah warga yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat KPM dan mendapat bantuan sosial bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Kedatangan ini untuk memasang stiker keluarga miskin di bagian depan rumah. Sontak ratusan warga yang tidak ingin rumahnya ditempel stiker itu memilih untuk mundur. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang, Helmi Johan, menyatakan jika pemasangan stiker ini agar penerima bansos pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Selain itu juga sebagai bentuk pendidikan agar bantuan benar-benar diterima bagi yang berhak. Sementara itu dalam beberapa video yang viral, sejumlah warga yang masuk daftar KPM dan rutin mendapatkan bansos selama beberapa tahun terakhir ternyata memiliki kendaraan roda 4 di rumahnya. Tak ingin rumahnya ditempel stiker keluarga miskin, mereka pun memilih mundur. Dan dengan pernyataan mundur ini, maka nama warga itu otomatis dihapus dari daftar penerima bantuan Kementerian Sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nasib artis Nikita Mirzani yang dituntut 11 tahun penjara akan ditentukan hari ini. Selebritas yang kerap disapanya itu akan menjalani sidang vonis atas dugaan pemerasan dan pencucian uang. Sudah ada Anissa Rizkia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Anissa, apakah ada komentar dari Nikita sebelum sidang tadi? Ya, Wiki dan juga pemirsa, tadi saya sempat mewawancarai Nikita yang baru saja tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang ia menyebutkan bahwa ia optimis bahwa nantinya ia tidak bersalah karena memang ia tidak melakukan pemerasan ataupun tindak pidana pencucian uang yang diduga Nikita melakukan hal tersebut. Yang kita tahu bahwa hari ini memang penjadwalan sidang vonis akan berlangsung pada pukul 11 siang. Namun hingga kini dari pihak jaksa penuntut umum dan juga terdakwa Nikita Mirzani belum juga memasuki ke gedung atau ke ruang sidang yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami pun juga masih terus menunggu apakah nantinya sidang vonis ini akan berlangsung dalam waktu dekat atau ditunda beberapa jam ke depan, karena kami masih menantikan beberapa orang atau perangkat hukum lainnya yang masih dalam perjalanan, Wiki dan juga pemirsa. Kita tahu bahwa tuntutan yang akan diberikan kepada Nikita Mirzani yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Nantinya apakah vonis ini akan diberikan kepada Nikita, semuanya akan diumumkan atau diputuskan pada hari ini, yaitu di tanggal 28 Oktober 2025. Kami juga masih menantikan jalannya sidang dan bagaimana hasilnya. Demikian laporan sementara, saya kembali kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penampilan Nikita Mirzani dalam belasan sidang kerap mencuri perhatian. Duduk di kursi pesakitan, Nikita sering membuat heboh seisi ruang sidang dengan aksinya. Kadang mengamuk, histeris, dan kadang menangis. 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Nasib artis Nikita Mirzani akan ditentukan hari ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan vonis bagi Nikita atas dugaan pemerasan dan pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys. Tuntutan jaksa tidak main-main, 11 tahun penjara. Sidang demi sidang dilalui Nikita dalam 4 bulan terakhir. Duduk di kursi pesakitan, penampilan Nikita Mirzani menyita perhatian dengan pakaian trendy dan gonta-ganti tas mewah. Tak hanya soal penampilan, aksi pesohor itu kerap membuat heboh seisi ruang sidang. Kadang mengamuk, kadang berjoget, kadang histeris, dan kadang menangis. Saya nanti banget setelah... Bahkan di sidang pembelaan terakhir sebelum vonis, artis kontroversial itu sesenggukan berharap hakim membebaskannya. Saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya K28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia. Semoga bijaksana.
Hari-hari jelang vonis, Nikita juga membuat surat terbuka ke Presiden Prabowo, minta keadilan ditegakkan. 2 hari sebelumnya, melalui media sosialnya, Nikita juga curhat soal tuntutan 11 tahun yang dinilai tidak masuk akal dan tidak adil. Tapi apapun yang disampaikan Nikita, hakim yang menentukan vonisnya. Akankah Nikita kembali masuk bui untuk kelima kalinya atau bebas seperti harapannya? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pedagang baju bekas di Pasar Senen, Jakarta terancam gulung tikar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut importir nakal akan masuk daftar hitam. Aktivitas yang ada di sini memang dari para pedagang masih aktif berjualan pakaian bekas atau thrifting dan juga masih banyak sekali diburu oleh masyarakat yang ingin membeli baju-baju bekas atau baju-baju second yang terkenal dengan harganya yang murah. Meski masih ramai transaksi, ratusan pedagang baju bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat kini was-was. Para pedagang terancam gulung tikar usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkali-kali menyebut siap memberangus impor baju bekas ilegal. Tak main-main, Purbaya bahkan mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen demi menutup celah impor baju bekas. Pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Ancaman Menteri Keuangan jelas membuat ratusan pedagang dan pembeli baju bekas di Pasar Senen ketar-ketir. Bagi mereka, opsi menjual baju bekas lokal tidak menarik. Baju bekas impor harganya lebih murah daripada baju bekas lokal. Modelnya pun lebih trendy karena berasal dari merek kenamaan. Apakah karena harganya murah atau karena ada cari yang bermerek? Kalau aku sih nyarinya yang murah ya, yang murah sama modelnya yang lucu. Meski diklaim lebih berkualitas, tak serta-merta membenarkan impor baju bekas. Gara-gara impor baju bekas ini, negara menanggung rugi lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. Berasal dari hilangnya pendapatan negara hingga kerugian produsen tekstil nasional. Demi mendukung negara tak tekor, pedagang pun kini harus legowo ganti barang jualan. Pemprov Jakarta berjanji memberi pendampingan kepada para pedagang terdampak. Kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seperti jamur di musim hujan, mikrodrama China tumbuh subur menggoda pejabat, konten kreator, hingga warga biasa untuk menontonnya. Tak tanggung-tanggung, drama berdurasi hanya 3 menit itu bahkan meraih keuntungan fantastis hingga ratusan triliun rupiah. Mikrodrama Cina, fenomena baru menonton film pendek lewat telepon genggam. Menteri Keuangan Purbaya pun ikut keranjingan, menontonnya saat ada waktu luang. Kalau stres, dugaan saya ya. Saya itu nonton drama Cina yang pendek-pendek itu. Oh iya. Dan bagi konten kreator Clara Sinta, kepopuleran mikrodracin justru menggoreskan kenangan buruk dalam rumah tangga mereka. Mikrodrama Cina menjadi salah satu alasan perpisahan Clara dengan sang suami. Itu aja, sama kadang-kadang kalau malam dia tuh suka ngeliatin drama Cina. Konflik kita tuh aja. Apa? Maksudnya? Drama Cina. Kenapa dengan drama Cina? Ya aku nggak suka. Ketenaran mikrodrama Cina tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dengan angka fantastis di tahun ini, yaitu sebesar 156 triliun rupiah lebih. Bahkan dalam 5 tahun ke depan, produsen mematok target ambisius sebesar 265 triliun rupiah. Mudah disebar melalui ponsel hingga biaya produksi yang rendah menjadi alasan dibalik laris manis drama pendek dari negeri tirai bambu ini. Ceritanya yang singkat berhasil membuat penonton penasaran, bahkan tak segan merogoh kocek hingga Rp100.000 demi paket berlangganan untuk provider tertentu.
Bila terus-terusan mencuri hati dunia, maka bersiaplah drama Korea dan drama Jepang gigit jari. Lihat saja sepanjang tahun 2024 hingga 2025, mikrodrakor hanya menyumbang 7,5 triliun rupiah. Penurunan ini juga dirasakan di drama Jepang. Kesuksesan mikrodrama Cina bisa menjadi inspirasi khususnya bagi dunia perfilman dan sinias di Nusantara untuk lebih berkreasi. Tim Liputan iNews melaporkan.